Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita, menyertai kita sampai saat ini. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Sebelumnya ibadah dimulai, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan, Kau sudah menyertai kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan Engkau juga bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan lawat kami Tuhan dengan firman-Mu yang akan Engkau taburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Padamu kami berharap. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat pengorbananmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur.
memulihkan setiap hidup kami. Haleluya. Kami tak akan pernah ragu lagi mengikut Engkau ya Tuhan. Kami tak ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Kita mau agungkan Dia Raja kita. Haleluya. Kami akan berjalan bersamamu dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tak pernah ragukan kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya.
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, ya Tuhan, bukan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali boleh bertemu dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh GTI Bukit Zaitun Batam. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa saya buat saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, memberkati saudara sekalian, dan saudara dipenuhi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan beserta dengan umat-Nya. Oh, haleluya. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar satu hal, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat
yang ke-6. Saya memberikan satu tema, yaitu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini satu hal yang luar biasa. Nanti kita akan melihat kalau saya dan saudara-saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hasilnya maksimal, hasilnya luar biasa, hasilnya sungguh sangat indah. Ya, mari kita dengar pembacaan ayat itu, yaitu dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Pada saat itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Ya, orang banyak itu datang berbondong-bondong, punya satu tujuan untuk mendengarkan firman Allah. Jadi mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sementara orang banyak berduyun-duyun, berbondong-bondong, saudara-saudara, tentunya akan kesulitan sekali ketika Yesus sedang berada di situ, dikerumuni banyak orang. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia melihat sekitarnya ada 2 perahu, ya, ada 2 perahu. Kemudian nelayan-nelayannya sedang membereskan jala. Nelayan-nelayannya sedang membersihkan perahunya. Ya, nah Tuhan Yesus kemudian meminjam satu perahu, yaitu perahunya Simon, ya, dan dia suruh Simon untuk bertolak lebih ke tengah, ya, bukan berada di tepi itu, tapi agak menjauh dari pantai itu, agak ke tengah. Tujuannya supaya ada terpisah, ada jarak dengan orang-orang yang berkerumun hendak mendengarkan pengajarannya. Jadi dia pinjam perahunya Simon. Nah, saudara-saudara, kemudian Yesus mengajar di atas perahu, sementara orang-orang di tepi pantai Danau Genesaret itu dengarkan dengan baik-baik, mereka pasang telinga, mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sementara selesai Tuhan Yesus mengajar, saudara-saudara, dia ngomong kepada Simon yang punya perahu itu tadi, yang dipinjam oleh Tuhan Yesus, ya, yang dipakai perahunya untuk mengajar. Saudara bisa bayangkan, tadi sedang beres-beres, bersihkan perahu, bereskan jala. Alkitab bilang sepanjang malam mau tangkap ikan gak dapat ikan. Sudah dalam keadaan yang letih, lelah, semalaman bekerja. Nah kemudian Yesus mau pinjam perahu. Ketika itu sedang dibersihkan, mungkin sudah hampir bersih. Mungkin pekerjaan itu sudah tinggal berapa persen lagi, tinggal sedikit. Tetapi saudara-saudara, Yesus pinjam perahu itu, nanti kotor lagi ini. Nanti ini harus bersihkan lagi. Tapi pelajaran yang menarik, saudara-saudara,
Simon oke-oke saja ketika perahunya mau dipinjam. Sementara Yesus mengajar, Simon sudah capek, Simon sudah letih, semalaman nggak dapat ikan, sudah letih, nggak dapat ikan, maka tambah kepikiran tentunya, saudara-saudara. Letihnya, capeknya bisa tambah itu. Nah, perahunya dipinjam. Setelah Yesus mengajar, Simon tetap ada di perahu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selesai Tuhan Yesus mengajar, Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang kepada Simon untuk bertolak lagi, untuk mendayung perahunya lagi ke tempat yang dalam. Jadi kalau tadi agak-agak ke tepi, kemudian disuruh mendayung lagi, disuruh lagi ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala. Ini menarik lagi. Capek sepanjang malam, perahu dan jalannya sudah dibereskan, dibersihkan, sedang dilakukan pekerjaan itu. Perahunya dipinjam lagi, saudara-saudara. Tentunya capek lagi dia. Tapi Simon nurut saja. Dia dipakai perahunya, Simon ada di atas perahu itu bersama Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus sedang mengajar. Selesai mengajar, tentunya waktunya cukup panjang, cukup lama. Yesus mengajar orang banyak itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus bilang, tolakkanlah lagi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Saudara-saudara, Simon berkata begini, sepanjang malam kami bekerja keras untuk tangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Ini menarik sekali. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, karena Yesus yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Orang mencari ikan pada malam hari biasanya. Ikan-ikan ditangkap pada malam hari. Ini siang, saudara-saudara. Setelah letih, nanti kalau ditebarkan gak dapat apa-apa, kotor lagi jalannya. Mungkin kena rumput-rumput laut, mungkin kena apa macam-macam di situ, harus dibereskan lagi. Dan biasanya ikan itu malam hari waktu ditangkap. Tapi karena engkau menyuruhnya, karena Yesus yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Wah, ini luar biasa. Enggak cocok dengan akal, enggak sesuai dengan logika. Saudara-saudara, di tempat yang dalam pada saat sudah matahari bersinar terik, saudara-saudara, Simon mengerjakan juga. Dan hasilnya di dalam ayat yang ke-6 itu luar biasa. Simon menangkap sejumlah besar ikan. Banyak yang ditangkap. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, jalannya itu hampir koyak. Begitu ditarik, ada begitu banyak ikan, gak cukup satu perahu. Satu perahu yang nganggur tadi di tepi, diminta lagi untuk datang, untuk membantu. Membantu apa? Mengangkat ikan, menampung ikan yang begitu luar biasa banyaknya. Ini saya memberikan satu tema, lakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya jemaat dan umat Tuhan sekalian, lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya meskipun di luar logika, meskipun gak masuk akal, akan terbaik kita bisa peroleh. Akan hasil yang maksimal akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama pada hari ini. Lakukan
apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, di dalam ayat yang pertama, orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus, hendak mendengarkan pengajaran. Tuhan Yesus mengajarkan firman, mengajarkan kebenaran. Pengajaran yang luar biasa, pengajaran yang murni. Firman itu kebenaran, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada hari-hari terakhir. Pada akhir zaman ini ada satu nubuat yang luar biasa tentang pengajaran firman Tuhan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Mari kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Bangsa-bangsa berduyun-duyun ke sana. Tujuannya apa? Alkitab menjelaskan untuk mendengarkan pengajaran saudara-saudara dari Tuhan. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pengajaran firman Tuhan, pengajaran yang murni. Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa akan berduyun-duyun datang mendengar pengajaran firman Allah, mendengarkan kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya bersyukur umat Tuhan dimanapun berada punya hati yang haus, seperti orang-orang banyak yang berkerumun berduyun-duyun mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara sedang duduk di bawah kaki Tuhan, mengikuti ibadah online ini. Tuhan sedang berbicara kepada saudara masing-masing. Lewat kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja kepada kita semua. Tanpa membatasi dimanapun saudara berada, Roh Kudus sanggup bekerja. Firman Tuhan berbicara dengan indah kepada setiap kita. Pengajaran firman Tuhan ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang pengajaran, kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus belajar. Dalam Injil Matius 28 itu, "Pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku," kata Tuhan. Murid itu nggak bisa lepas dari belajar. Murid itu nggak bisa, saudara-saudara, lepas dari belajar. Sekalian bangsa itu murid. Pada akhir zaman akan berduyun-duyun bangsa-bangsa datang. Punya satu tujuan, mendengar pengajaran. Saudara-saudara, inilah pengajaran yang murni. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Inilah pengajaran yang murni. Pengajaran yang murni itu sumbernya satu, firman Allah. Firman Allah itu yang mana? Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Ini pengajaran yang murni. Ada banyak pengajaran yang dicampur-campur saudara-saudara. Dengan falsafah atau dengan filsafat atau dengan ahli-ahli yang lain dicampur-campur supaya kedengarannya menarik, kedengarannya indah dan sebagainya. Tapi kiranya umat Tuhan bisa membedakan pengajaran yang murni, sumbernya Alkitab. Sumbernya Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Dan ini bisa membuat sesuatu perubahan dalam hidup kita. Ini bisa membuat hidup kita makin hari makin indah. Seperti bayi yang rindu susu yang murni. Mari kita haus akan pengajaran daripada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap umatnya dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Dan kiranya itu menjadi berkat buat saudara-saudara. Saya mengajarkan apa yang ditulis dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadilah seperti bayi yang terus rindu akan pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentunya bukan terus-menerus jadi bayi-bayi rohani. Tapi kita tumbuh menjadi dewasa, menerima pengajaran firman Tuhan sebagai makanan keras yang menumbuhkan kita, yang menguatkan kita, yang memimpin kita. Dan itu ditulis dalam Ibrani 5. Mari kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pada waktu kita baru mengenal Tuhan, saudara terus belajar firman Tuhan. Makanan yang murni. Karena baru susu, makanan yang murni. Dan kita terus tumbuh. Bukan bayi terus. Saya berdoa umat Tuhan bukan jadi bayi-bayi rohani terus. Tapi tumbuh menjadi dewasa. Dan orang dewasa ini bisa menerima makanan yang keras. Firman Tuhan kadang-kadang bicara dengan keras, menegur kita, menempelak kita, berbicara menasehati kita, membongkar kesalahan kita. Saudara-saudara, bahkan firman Tuhan keras sekali menunjukkan apa yang salah dalam hidup saudara. Nah, kita harus bisa menerima ini. Kita harus bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang salah jangan dipertahankan. Meskipun itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tapi ketika firman Tuhan sedang beroperasi menunjukkan itu kepada kita,
Lebih baik kita taat apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, ini bertumbuh. Jangan jadi kanak-kanak terus ya saudara. Jangan jadi kanak-kanak, tapi belajar menjadi dewasa. Orang yang dewasa bisa menerima makanan yang keras. Makanan yang keras, itulah firman Tuhan yang terus beroperasi dalam hidup kita. Terus mengajarkan, menunjukkan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang tajam, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat ini, Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, seperti pedang bermata dua. Haleluya. Pedang bermata dua itu sedang bekerja, membereskan saudara-saudara dan saya juga yang berdiri di sini, yang mengajarkan. Harus dibereskan karena pedang bermata dua. Dicocokkan kita. Kalau ada yang salah bahkan sampai pikiran nih, pikiran. Orang lain gak tahu. Orang terdekat saudara, orang seranjang dengan saudara, istri atau suami saudara gak tahu. Tapi Tuhan tahu dan firman Tuhan tajam, Bapak Ibu saudara-saudara. Tajam menunjukkan kepada kita. Hai umat Tuhan, inilah firman yang keras, bahkan tajam seperti pedang bermata dua. Saudara, saya akan tunjukkan beberapa hal tentang firman yang kita baca. Untuk apa toh firman Tuhan ini? Bisa untuk apa? Mari kita lihat itu. Luar biasa, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini Alkitab. Ini firman Tuhan. Dengan berbagai latar belakang penulis yang berbeda-beda, tetapi diilhami oleh Roh Kudus. Penulisnya berbeda-beda, latar belakangnya, pendidikannya, pekerjaannya, saudara-saudara. Ada yang tabib, ada yang petani, ada yang pejabat pemerintah, ya. Saudara-saudara, bermacam-macam, tapi diilhami oleh Roh Kudus yang sama. Saudara-saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, dan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar, ini yang pertama, mengajar. Saudara-saudara, kalau kita belajar ilmu-ilmu di dunia, ini banyak mengalami perkembangan, bahkan perubahan-perubahan. Kadang-kadang sejarah dipelajari juga bisa berubah. Tergantung siapa yang mengajarkannya. Ya, bisa berubah-ubah, mengikuti perkembangan juga. Tapi firman Tuhan yang kita baca ini kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi bisa berlalu, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa pengajaran. Kalau tadi dikatakan yang murni, bahkan keras, dan bahkan seperti pedang yang bermata dua. Mengajarkan saya bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus berkata-kata, bagaimana saya dalam pergaulan, bagaimana saya dalam mengampuni, bagaimana saya dalam melakukan sesuatu, bagaimana ketika saudara sedang berdagang, bagaimana ketika saudara sedang jadi pegawai, dan seterusnya.
seterusnya mengajar. Firman Tuhan untuk mengajar yang pertama. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Oh, kalau kita sedang mendengar firman Tuhan seperti ini, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada kesalahan-kesalahan yang dibongkar sedemikian rupa oleh firman. Menyatakan kesalahan. Kalau saudara membaca Alkitab, tiba-tiba, wah, ini saya belum bisa mengampuni. Ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Oh, saya belum. Dia menyatakan kesalahan saya. Firman Tuhan menunjukkan kesalahan saya. Saudara-saudara, misalnya lagi, firman Tuhan menyatakan kesalahan kita belum murah hati. Kita kikir. Saudara-saudara, firman Tuhan menunjukkan, jadilah orang yang murah hati. Menyatakan kesalahan kita. Dan ada banyak hal firman Tuhan menunjukkan kesalahan kita. Tadi mengajar. Yang kedua menyatakan kesalahan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan. Bukan hanya menyatakan kesalahan. Tapi dengan firman itu kelakuan kita yang salah bisa diperbaiki. Bisa ditunjukkan. Bisa ada jalannya untuk kita memperbaikinya Bapak Ibu Saudara. Ini sekali lagi bukan karena kecakapan dan kepintaran seseorang mengajar, tapi karena firman Tuhan berbicara untuk memperbaiki. Nah ini. Bukan cuma menyatakan kesalahannya, banyak orang cuma menyatakan kesalahan, ini salah, ini nggak betul. Tapi firman Tuhan ini luar biasa. Bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi memperbaiki. Nah ini yang penting juga Bapak Ibu. Sebagai orang tua kalau nunjukkan kesalahan anak, ini salah. Ini nggak betul, ini nggak boleh. Tapi harus juga memperbaiki. Ya, oh ini firman Tuhan luar biasa. Bukan menyatakan kesalahan saja, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Satu, mengajar. Dua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang terus di dalam kebenaran. Oh, ini kan luar biasa. Itu yang ditulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Oleh sebab itu tiap hari makin cinta firman. Karena firman untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik saudara dan saya di dalam kebenaran. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar lewat beberapa waktu, kemudian saudara-saudara, dia memberi perintah kepada Simon yang perahunya dipakai tadi. Ya, kasih perintah. Perintahnya yaitu supaya perahunya bertolak ke tempat yang dalam dan disuruh menebarkan jala. Ini mari kita lihat, ini luar biasa. Bapak Ibu, Simon lelah karena bekerja semalaman. Semalaman kerja, lelah. Dan pada waktu saat itu dia sedang bereskan atau membersihkan perahunya. Membereskan jalannya. Banyak sampah mungkin atau rumput-rumput laut yang nyangkut itu dibersihkan. Dibereskan. Ya.
Tengah-tengah dibersihkan, dibereskan, dipinjam perahunya. Bukan cuma dipinjam, dia harus nunggu beberapa lama, ada matahari yang bersinar, capek, letih, lelah. Selesai. Belum, disuruh ke tempat yang lebih dalam. Saudara, Petrus tetap melakukan itu. Bahkan dalam ayat yang ke-5 tadi, ayat yang ke-5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Panjang malam. Simon tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau, karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, Simon tetap melakukan perintah Tuhan. Simon tetap mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima saja firman Tuhan. Terima saja. Meskipun gak cocok, jangan bantah-bantah. Jangan dibiasakan sungut-sungut. Jangan dibiasakan saudara-saudara, ini gak masuk akal. Ini gak cocok dengan logika. Tapi firman Tuhan suruh lakukan. Lakukan saja. Kerjakan saja. Maka saudara akan melihat hasil yang sangat indah. Bapak Ibu saudara-saudara, hasilnya luar biasa. Hasilnya indah sekali. Ada beberapa banyak orang ketika firman Tuhan suruh dia. Ketika Tuhan berbicara untuk melakukan sesuatu kepada dia. Dia menolak. Dia bilang, nanti saja. Ini sangat berat ya Tuhan. Saya tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin Simon bisa berdalih-dalih, sudah malam biasanya banyak ikan, capek, enggak mau lagi. Ya sudah, enggak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan menyuruh, Simon lakukan. Hasilnya keren saudara-saudara. Mantap. Luar biasa. Saya rindu setiap saudara. Ketika firman Tuhan suruh kita, jangan bantah-bantah. Atau jangan berdalih-dalih. Jangan banyak alasan. Lakukan. Saudara akan melihat kemuliaan yang dahsyat. Oh haleluya. Kesimpulannya pada hari ini, saudara perhatikan, saudara dan saya harus mendapatkan firman Tuhan terus yang murni. Yang murni. Bahkan bukan terus menjadi kanak-kanak, tapi tumbuh. Bukan jadi bayi terus, tumbuh. Sampai bisa menerima makanan yang keras. Dan firman Tuhan itu membersihkan sampai hati pikiran kita seperti pedang bermata dua. Firman ini akan menuntun saudara dan saya selama dalam dunia ini. Khotbah saya beberapa saat yang lalu seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan kebenaran yang menuntun hidup saya dan saudara-saudara saat ada di dalam dunia ini. Berikutnya, kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan perintahkan, gak cocok logika, gak cocok akal sehat, lakukan saja, kerjakan saja. Saudara akan dapat hasil yang gilang gemilang. Akan dapat hasil yang sangat luar biasa. Akan dapat hasil yang sungguh di luar pikiran kita. Karena Simon sedang mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sampai satu perahu gak muat. Jalannya hampir koyak saudara-saudara. Begitu banyak yang ditangkap. Malam gak dapat seekor pun. Tapi saat itu ketika Tuhan yang perintah,
dapatnya indah luar biasa. Saudara-saudara, ini penting. Dan di akhir khotbah saya, meskipun gak masuk akal, meskipun gak cocok dengan logika, kita menjawab, ya Tuhan, aku akan melakukannya dalam hidupku. Aku akan mengerjakannya. Aku akan melakukannya. Oh, kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara, mari tundukkan kepala saudara-saudara. Dan kita akan nyanyikan satu pujian. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Saudara jawablah ya dan lakukan. Berkat Tuhan turun ke atas saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Oh, haleluya. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Memenuhi kita semua. Mari katakan sama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Siapa yang mau katakan ku jawab ya, ya, ya. Berkat Tuhan turun. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saya mengundang kepala keluarga atau orang tua atau salah satu di dalam rumah untuk mulai membagikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara bagikan supaya semua bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang sudah dibaptis air, ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Nyanyi pujian ini 1-2 kali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tundukkan kepala. Hadirat Tuhan turunlah. Kita lihat di kayu salib Yesus yang sedang disalibkan buat kita. Kasihnya besar. Kalau ada dosa dan salah, pandang salib itu dan datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Yesus mengampuni saudara-saudara. Mari siapkan roti di tangan kanan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kalau ada dosa dan salah, segera minta ampun.
saudara sudah memeriksa diri, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ada hadirat Allah. Jangan duduk, tapi berdiri saja. Kita menghormati Tuhan dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tubuh yang dipecah-pecahkan buat umatnya, sehingga kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Mari angkat roti ini ke atas. Dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Sekarang makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ora lama syanda muri masyaki ramatakurus. Sekarang mari saya mengundang umat Tuhan, angkatlah cawan minuman ini ke atas. Dengarkanlah firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari minumlah sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang semuanya mengucap syukur. Haurala masyanda puri makasih kebekirala masya. Engkau baik ya Tuhan ke atas umat-Mu. Hiarada bakaya syada parana ya syakata karalamba, berkat-Mu turun ke atas kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau suruh kami kerjakan. Dengan taat kami akan melakukan semua kehendak Tuhan. Dan berkat-Mu dicurahkanlah ke atas seluruh umat-Mu. Oh, terima kasih, berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Berkat-Mu limpah dalam kami. Damai dan sejahtera, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, bahkan sukacita atas keluarga kami dipulihkan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Luar biasa dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di penghujung ibadah ini hamba-Mu memohonkan berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, terimalah berkatnya Tuhan. Kiranya berkat kasih-Nya Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama saya, kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Makasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Doa saya kiranya setiap saudara punya kerinduan yang sama, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Dan hasilnya pasti maksimal, pasti luar biasa. Kita dapat pelajaran yang sangat berharga pada hari ini lewat kebenaran firman, dan kiranya saudara-saudara betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika saudara dapat berkat dalam ibadah ini, jangan lupa sharekan, ceritakan, bagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat segala persembahan saudara. Istimewa juga dukungan doa saudara-saudara sekalian. Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Puji Tuhan, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Shalom.